mencuri motor, perhiasan, uang. Ini yang begal payudara cuy. Buset. Oke, selamat malam Sobat Mata TV. Kembali lagi di konten kita, Friday Night Story. Untuk malam ini, kita akan membahas tentang kejahatan aksi-aksi begal yang kita rangkum di Kalimantan Barat. Di apa saja kejadiannya? Mari kita simak. Yang pertama, ini kita ambil dari kisah teman kita. Teman kita ini pulang kegiatan pramuka, jadi kegiatan kita agak sampai malam, sekitar jam 7-an kita baru selesai. Jadi dia pulang daerahnya daerah Pelang, dan dia pulang sekitar daerah Kanal gitu. Jadi teman kita ini pulang dari kota Ketapang, pusat kotanya. Kegiatan pramuka kita di pusat kotanya. Dia pulang nggak terlalu malam sih, udah nyampe di sana jam-jam sekitar jam 8-an, dan itu tapi daerah sana memang sepi, daerah namanya Kanal sana, Kanal Pelang. Teman kita ini merasa sih agak parnoan atau gimana, tapi memang katanya memang ada yang buntutin dari pas persimpangan menuju ke kanal itu. Jadi dia punya inisiatif sekitar berapa meter gitu, udah dibuntutin. Dia punya inisiatif pura-pura aja dia belok ke rumah orang yang tidak dikenalnya, langsung aja. Jadi yang membuntuti itu pergi begitu saja lewat, dan teman kita ini nunggu tenang. Setelah itu ya udah, dia lanjutin perjalanan pulang. Itu dia kisahnya. Jadi buat teman-teman, untuk khususnya para cewek, kalau pulang daerah gitu jangan pulang sendirian. Kalau bisa ada yang nemenin, ataupun jangan sampai pulang malam. Kalaupun terpaksa pulang malam, sebaiknya ya nginep tempat teman atau gimana. Jadi jaga-jaga untuk jaga dari modus kejahatan aja. Itu kisah dari teman kita yang pertama. Lanjut yang kedua. Yang kedua ini kita ambil dari Instagram dari Pontianak Terkini. Ini bisa kita lihat captionnya. Katanya gini, Min, teman kita ada yang dibegal tadi malam di Bundaran Supadio. Di Bundaran Supadio sekitar jam 22:10, berarti jam 10 malam itu, lewat 10. Pelakunya 2 orang pakai beat hitam. Jadi peringatan buat cewek-cewek yang suka keluar malam, hati-hati, usahakan jangan balik malam sendirian katanya. Itu di gambarnya kita agak usamkan sedikit, itu gambarnya. Ini parah sih lukanya di begalnya. Jadi buat teman-teman, kalau pulang atau gimana, seperti tadi kita bilang, hati-hati jangan sendirian ya. Kalau bisa ada yang nemenin, minta jemput atau gimana. Yang ketiga ini juga saya dapatkan dari Instagram Pontianak Terkini.
Di captionnya dia bilang korban begal terjadi dari arah kota menuju Kakap. Infonya, korban dihadang di simpang Punggur dan diambil HP-nya oleh pelaku. Pada saat kejadian, ada truk lewat sehingga motor korban tidak jadi diambil oleh pelaku begal. Saat ini korban masih dalam kondisi trauma dan belum bisa banyak cerita tentang kronologisnya lengkap. Ini kita lihat dulu videonya, bisa teman-teman lihat. Di videonya si korban memang trauma, gak bisa bercerita banyak, mungkin shock dan gimana ya, kaget, shock, gitulah. Dengan kejadian seperti itu dia trauma. Korban HP-nya diambil, handphonenya diambil, sempat mau diambil motornya, tapi pada saat kejadian ada truk lewat. Jadi truk lewat, si pelaku begal ini nggak jadi ngambil motornya. Nah, lagi-lagi sasarannya cewek sendirian, malam, dan di video itu ceweknya pakai mantel lah, hujan malam sendirian ya, paket lengkap, sasaran untuk begal. Jadi buat teman-teman hati-hati untuk yang terutama cewek-cewek dalam berpergian sendirian, yang pasti harus ada teman gitu. Yang keempat ini kita dapat dari Facebook. Kita blur aja namanya, soalnya yang bersangkutan udah kita hubungi lewat Messenger, tidak ada balasan, entah ini hoax atau gimana. Jadi yang penting kita bacain dulu untuk para sahabat Mata TV, mungkin ini menjadi pelajaran buat kita semua dari benar atau tidaknya fakta atau hoax berita ini. Yang pasti kita bisa ambil hikmahnya. Ini kita blur aja namanya, si A aja ya. Dari si A ini kita ambil dari Facebook. Oke. Ini dia menulis statusnya dalam bahasa, teman-teman tahulah, ini bahasa sampah sih. Jadi intinya dari penjelasan ini, si Mbak ini mau pulang, di tengah perjalanan sama lagi-lagi korbannya cewek sendirian, tapi ini dengan anaknya. Tapi kita lihat di sini dia menumpangin anaknya. Si Mbak ini punya anak yang lagi diboncengnya si anaknya. Jadi si Mbak ini dibilangin si penumpang mobil tersebut anaknya lagi ngantuk. Jadi yang penumpang itu bermaksud untuk mau menumpangi anak yang ngantuk tersebut. Otomatis si Mbak ini nyadar dong, nggak mau numpangin anaknya, nggak kenal maksudnya gitu. Jadi buat teman-teman sekali lagi berhati-hati kalau pulang sendirian bermotor, khususnya lagi-lagi para ciwi-ciwi. Nah, lagi ciwi-ciwi agar berhati-hati lagi pulang sendirian ya. Lanjut yang terakhir dari caps, kita dapat info dari insidenpontianak.com. Bisa teman-teman lihat, ini dari warta online insidenpontianak.com.
dengan headline-nya Begal Payudara dengan kekerasan beraksi di Ketapang. Langsung saja kita baca beritanya. Ketapang, insiden pontianak.com. Warga Tempurukan berinisial MR jadi korban pelecehan dan kekerasan di Jalan Ketapang Sidu, kilometer 19 depan SMK 1 Morapawan, Dusun Kalibaru, Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Morapawan 1, 15 Februari 2020. Nah, sebelum corona nampak ya tuh. Oke. Ini depan SMK ya, nampaknya bukan. Yang saya tahu itu daerahnya memang sepi di tikungan itu. Daerahnya memang sepi. Penerangan pun dulu ada penerangan, tapi penerangnya saya lihat kondisinya sangat miris, dicuri penerangannya. Oke, kita lanjut. Kapolres Ketapang AKBP RS Handoyo melalui Paur Humas Polres Ketapang Ibda Matalib mengungkapkan pelaku membuntuti korban, lagi-lagi membuntuti ya, modusnya membuntuti. Pelaku membuntuti korban dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba pelaku langsung memegang payudara korban. Nah, ini dia. Ini begal payudara cuy. Tiba-tiba pelaku langsung memegang payudara korban. Setelah itu, pelaku langsung meninggalkan korban menuju ke arah Sidu, terang Ibda Matalib, Rabu 19 Februari 2020. Korban sempat melanjutkan perjalanan namun kembali dipepet pelaku. Pelaku yang belum diketahui identitasnya ini justru menendang motor korban hingga terjatuh. Pelaku langsung melarikan diri, sambungnya. Korban sempat ditolong warga yang melintas di tempat kejadian. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka patah tulang bagian bahu sebelah kanan, serta lecet pada bagian kaki dan tangan. Korban ditemukan oleh pengendara sepeda motor yang kebetulan sedang melintas dan saat akan ditolong untuk diantarkan pulang. Korban tidak berkenan, kemudian menelpon keluarganya untuk menjemput dan membawanya pulang. Setelah itu, korban dibawa ke Rumah Sakit Agus Jam Ketapang, ungkap Ibda Matalib. Itu yang barusan yang di sekitar kita terjadi. Begal ini nampaknya modusnya banyak ya, mau mencuri motor, perhiasan, uang. Ini yang begal payudara cuy. Buset. Jadi buat teman-teman yang khususnya lagi yang ciwi-ciwi, untuk yang berpergian malam, hati-hati, jangan sendirian, ajak teman. Kalaupun udah kepepet pulang malam, sekali lagi, kalau udah kepepet pulang malam, telepon atau gimana teman, biar ada teman yang dalam perjalanan. Kalaupun udah nggak bisa, ya udah bisa nginap tempat temen yang dekat di gimana atau gimana gitu. Oke. Jadi buat teman-teman, waspada selalu. Jadi untuk yang lain, teman-teman cewek, selalu waspada dalam perjalanan. Tetap ingat selalu berdoa sebelum berangkat dalam perjalanan dan segala hal-hal. Semoga dijauhi dari segala macam hal yang membuat kita celaka dan sebagainya. Oke. Itu tadi 5 kejadian aksi begal kita rangkum di beberapa tempat. Semoga dengan kejadian itu kita tetap waspada dalam hal berpergian dan kemanapun. So, untuk next konten boleh teman-teman komen konten apa lagi yang bisa kita buat untuk di sesi video naik story. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan bisa kalian subscribe di channel ini dan nyalakan loncengnya, serta kalian bisa like kalau kalian suka. Kalau ada saran-saran yang mendukung bagi channel kita, boleh kalian komen. Oke. Untuk
konten kali ini, yang Free the Night Story selanjutnya, boleh teman-teman komen apa yang kita boleh buat untuk konten. Thank you yang sudah nonton. See you.